Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sobat Siber hari ini? Alhamdulillah, insya Allah teman-teman hari ini dalam kondisi yang sangat sehat dan baik. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih teman-teman. Kedatangan seorang Kak Amr. Nah, Kak Amr ini nih adalah seorang mahasiswa yang sudah lulus dari kuliah PNJ dan sekarang sedang dalam mengajar sastra teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan ngomongin nih tentang hikmah dari wabah taun di saat Khalifahan Umar teman-teman oleh seorang Abu Ubaidah teman-teman. Nah teman-teman, di sini kakak mau coba langsung ngajak aja Rizka Amar. Coba saya lihat. Abaikan. Nah, tunggu dulu ya teman-teman. Saya ngundang Kak Amarnya dulu. Teman-teman. Assalamualaikum Kak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya Kak? Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Gimana antum sendiri kabarnya? Alhamdulillah, saya lagi kondisi sehat banget nih Kak. Lagi baik dan bersemangat nih Kak untuk menuntut ilmu dari Kakak nih Kak. Nah Kak, kesempatan kali ini Kak, kita akan ngomongin nih Kak tentang hikmah dari wabah nih Kak. Jadi wabah ada hikmahnya, dan hikmah yang kita ambil tuh dari seorang sahabat tuh Kak. Seorang sahabat bernama Abu Ubaidah nih Kak. Jadi saya ingin dengar dulu nih Kak dari Kakak tentang wabah di saat zamannya Umar bin Khattab Kak. Dan mau disilakan pada Kakak untuk gimana sih Kak tentang wabah itu ceritanya sendiri Kak. Gimana sih asalnya Kak waktu saat zaman Nabi itu Kak, zamannya sahabat itu Kak. Bisa tolong diceritakan Kak. Sebetulnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di masa Umar bin Khattab itu memang ada wabah. Ya, wabah itu datangnya itu kira-kira di sebuah desa namanya Amawas gitu ya. Amawas itu adanya di Yerusalem tapi nggak sama Yerusalem gitu ya. Dan itu ceritanya itu sebuah desa kecil terpencil yang nggak banyak orang tahu gitu loh. Jadi itu bukan desa yang besar sekali. Kalau seperti sekarang kan Wuhan itu kota yang besar ya. Wuhan itu kota yang bahkan seperti kota Bandung lah. Tapi kalau Amawas itu ya, dan saat jadi beberapa ulama misalnya atau dalam tarikh yang lain gitu ya, katanya pada saat itu sekali terjadi sehingga korban-korbannya itu tidak sempat dimakamkan gitu ya. Nah sehingga ceceran darah dan juga bangkai atau mayat ya korban-korban tersebut itu berubah menjadi di sekitar daerah Syam. Nah kemudian setelah itu gitu ya tiba-tiba tuh tersebar wabah itu kira-kira pada tahun 18 Hijrah gitu ya. Hanya setelah kan daerah Palestina gitu ya. Nah pada saat itu menyebarlah ke banyak tempat, tapi pada saat itu menyebarnya pertama-tamanya itu baru ke Syam. Karena ini kejadiannya sama seperti pandemi corona ini, kejadiannya kira-kira setahun gitu ya. Dan ternyata pada bulan keempat Khalifah Umar bin Khattab itu sebenarnya sudah punya rencana dari APBN gitu ya. Sudah dijadwalkan untuk datang ke daerah Syam. Gitu, ada jadwal. Cuman saat itu ternyata ketika Umar bin Khattab itu sampai ke sebuah tempat sebelum di Syam gitu ya, dicegat sama para nabi yang lain untuk perundingan dulu nih, ini gimana nih lagi dalam keadaan wabah seperti ini. Pada saat itu gubernur daerah Syam itu namanya Yazid bin Abu Sufyan. Yazid bin Abu Sufyan gitu ya, kakak iparnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena adik itu kan menjadi istrinya Rasulullah, yaitu Ummu Habibah atau Ramlah binti Abu Sufyan
Itu ya. Ternyata Yazid bin Abu Sufyan itu ternyata meninggal. Nah, meninggal karena wabah. Karena Ketika wabah Umar juga. surat bahwa Yazid itu sudah meninggal datang gitu ya, dan Umar menunjuk Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu sebagai gubernur pada saat itu. Dan di mana Abu Ubaidah bin Al-Jarrah inilah wabah itu lebih banyak diurusin, lebih banyak ditangani gitu ya. Oh iya. Nah, kemudian ternyata setelah itu sampai di sebuah tempat, Umar bin Khattab radhiyallahu an itu dicegat sama sahabat-sahabat yang Nabi yang lain yang ada di Syam. Karena pada saat itu di antara para sahabat yang ada di Syam adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ada Suhail bin Amr, ada Mu'adz bin Jabal gitu ya, ada Abdurrahman bin Khalid dan lain sebagainya gitu ya. Mereka-mereka itu semuanya ada di Syam. Dan juga termasuk diantaranya Bilal bin Rabah itu juga ada di daerah yang kena wabah, tapi bukan di Syam saat itu, di Basrah. Oh, di Basrah, Basrah. daerah Irak gitu ya. Nah, kemudian setelah itu berlangsunglah rundingan. Umar menanyakan gitu ya bagaimana kabar daerah Syam, dan kemudian para sahabat Nabi juga memberikan pertimbangan. Mayoritas berpendapat Umar jangan masuk. Akan tetapi yang lain berpendapat ya ini kan takdir masalahnya, masa kita jangan masuk. Nah, ini yang percakapan yang paling penting. Iya. Ini percakapan yang ya. Saat itu Umar akhirnya berkeputusan, saya tidak akan masuk ke daerah Syam karena ini termasuk menghindari wabah, ini termasuk menghindari bencana. Nah, pada saat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu bertanya kepada Umar, wahai Umar, kau apakah akan lari dari takdir Allah? Nah, ini kan sekarang yang menjadi ini ya, kebanyakan sekarang yang menjadi ini ya, jadi rame ini kan. Apakah engkau wahai akan lari dari takdir Allah? Kata Umar bin Khattab, ini jawabannya cerdas juga. Jawabannya adalah, aku lari dari takdir Allah yang satu kepada takdir Allah yang lain. Kenapa? Contohnya gini, teman-teman datang ke sebuah tempat, di sana ada bencana alam. Kita sudah tahu di sana misalnya ada bencana angin topan, atau di sana misalnya ada bencana seperti ini. Kira-kira teman-teman sekalian bisa sampai ke sana nggak kalau tanpa izin Allah? Nggak bisa. Dan kira-kira teman-teman sudah sampai ke sana pun, tapi nggak mati, kira-kira bisa nggak teman-teman nggak mati kecuali atas izin Allah? Bisa saja, gitu kan? Kecuali Allah sudah menetapkan kita semua mati. Begitu juga pandangan Allah. Kalau memang saya ditakdirkan mati dari wabah ini misalnya gitu kan, maka pasti Allah tidak akan membiarkan saya, meskipun saya kabur kemanapun, meskipun saya pergi ke tempat manapun, sudah pasti penyakit itu akan mati saya. Akan tetapi kalau ternyata takdir Allah mengkehendaki bahwa saya tidak mati ketika saya menghindari ini semua, maka saya pasti tidak akan mati. Karena yang lebih penting dalam Islam itu wajib. Itu yang pertama. Apalagi yang dijaga itu adalah jiwa manusia yang seperti sahabat Nabi. Sayang, ini ilmu masalahnya kan. Iya. Nah, mungkin gitu ya. Sampai misalnya kenapa pejabat negara nih ya, sekarang pejabat negara itu kenapa lebih banyak dijagain gitu ya. Karena memang ternyata kalau pejabat itu kena dampak duluan, bukan masalah kesenjangan, bukan masalah kesetaraan, tapi dampaknya kalau ada seorang pejabat kena corona dan kemudian mati, dampaknya lebih besar daripada seorang rakyat biasa yang mati. Ini kita bicara masalah. Iya, dampaknya. Betul. Akhirnya rombongan sahabat Nabi saat itu kembali ke tempat masing-masing. Umar bin Khattab itu akhirnya pulang. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kembali ke Syam untuk melanjutkan tugasnya sebagai gubernur. Betul. Bulan keempat. Ya, ini pada bulan keempat setelah terjadinya wabah. Akhirnya sekarang ya wabah. Itu kan resmi masuknya bulan April, Mei, Juni, Juli ya. Nah, kira-kira setelah wabah terjadi, Umar bin Khattab akhirnya mengadakan pertemuan tadi, dan kemudian setelah pulang, sampainya di kota Madinah, Umar bin Khattab ngasih surat kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Suratnya adalah, wahai Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, aku punya suatu uzur yang harus aku selesaikan padamu. Nah, dan apabila surat ini sampai kepadamu pada waktu malam hari, jangan menunggu sampai subuh hari, kecuali engkau langsung menemui aku di Madinah. Apabila surat ini sampai padamu di waktu pagi hari, jangan sampai engkau menunda sampai hari. Kalau perlu gitu ya, surat ini jangan kau letakkan dulu sebelum engkau berangkat ke kota Madinah. Jadi artinya Umar maksa. Ini adalah perintah. Ini bukan perintah sebagai seorang sahabat gitu ya. Karena apa? Umar ingin menyelamatkan sahabatnya tadi. Abu Ubaidah bukan orang sembarangan. Dia adalah orang
artinya orang yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dianggap sebagai orang yang paling mulia gitu loh, orang terpercaya dari kamu. Ya, sahabat. Nah, akhirnya Umar bikin surat seperti itu. Rupanya sampailah surat ini ke tangan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang kondisinya pada saat itu daerah Syam korbannya sudah sangat parah sekali. Sudah sekitar 20.000 orang meninggal. Itu daerah Syam. Dan jadi kalau teman-teman tahu daerah Syam, tetangga daerah Syam itu Irak gitu ya. Makanya kalau kita lihat ada isi Suriah dan Irak, karena memang itu negaranya berbatasan gitu ya, sama seperti kira-kira Indonesia ke Malaysia itu kan berbatasan. Nah kemudian ketika surat itu sampai di tangan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abu Ubaidah itu mikir, ini pokoknya sudah ketetapan Allah, tampaknya saya harus mati. Dan tampaknya pada saat itu sudah mengerti bahwa orang yang kena penyakit taun itu kan sebenarnya mati syahid. Maka tampaknya itu ingin mati syahid di saat itu. Dan akhirnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ngasih surat kembali ke Umar gitu ya. Intinya begini, wahai Umar, Amirul Mukminin, aku tidak bisa meninggalkan pasukan-pasukanku yang ada di sini. Aku tidak bisa meninggalkan mereka, sedangkan daerah ini baru saja kita taklukkan. Nggak bisa gitu kan, ibaratnya nih pasukan mereka itu nggak bisa kalau tanpa kepemimpinan. Padahal Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu ngerti maksudnya bahwa Umar bin Khattab ingin menyelamatkan sahabatnya itu, ingin menyelamatkan sahabat nabinya itu. Nah jadi setelah itu surat itu sampai di tangan Umar. Membaca surat dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tanpa bersuara, Umar tiba-tiba menangis. Kenapa menangis? Karena sahabat-sahabat namanya yang lain nanya, kenapa menangis? Apakah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sudah meninggal? Kata Umar, belum, tapi seakan-akan sampai saat surat ini sampai kepadaku, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu sudah meninggal. Nah, itu ya, jadi sedih banget itu ya, karena orang benar-benar nggak tahu kabar dari Syam itu kayak apa. Kurang lebih pada saat itu berkuda dengan cepat dari Madinah ke Syam, itu kira-kira memakan waktu sekitar 3 hari gitu ya. Jadi surat itu jawabannya. Nah kan saat itu belum ada jalan yang lapang gitu ya, apalagi dari Madinah gitu kan. Nah setelah itu kemudian berlangsunglah sesuatu di daerah Syam gitu ya. Ternyata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah habis memakamkan seseorang saat itu yang kena wabah tadi, muncullah penyakit itu dalam dirinya. Jadi penyakit itu tapi kalau dalam bahasa Melayunya namanya barah. Barah itu semacam ya, bisul itu, kalau bisul itu pecah katanya kita sembuh. Tapi kalau bisul itu nggak pecah dari tubuh katanya, maka kita akan mati gara-gara penyakit itu. Bisul. Kalau melihat gejala itu dalam tubuhnya, maka akhirnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu mengamanahkan kepada semua pembantu-pembantunya untuk menyelesaikan semua urusan. Ya, untuk menyelesaikan semua urusan. Sampai-sampai pada saat itu gitu ya, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu pokoknya semua perkara peradilan kecuali hanya satu yang masih mangkrak, yaitu perkara pengadilan atas seorang janda yang dinikahi kalau tidak salah sebelum masa iddah selesai. Jadi ini bayangin Abu Ubaidah bin Al-Jarrah gitu ya, bukan masalah kenaikan harga, bukan masalah mencari penembak misterius, bukan masalah mencari penyiram dan sebagainya. Tapi bahkan sampai ke urusan perempuan yang masa iddahnya itu belum selesai saja, itu sudah sampai di pengadilan. Tapi kata Abu Ubaidah, penyidikannya belum selesai, sehingga proses peradilannya belum selesai, belum aku selesaikan. Surat jabatan gitu ya, karena kan sebelumnya yang mengangkat pejabat itu Umar. Tapi kayaknya Abu Ubaidah kan kayaknya nggak cukup nih. Kalau misalnya surat ini saya kirimkan dulu, kayaknya ajal saya akan duluan. Akhirnya Abu Ubaidah berinisiatif untuk mengangkat Mu'adz bin Jabal sebagai pemimpin daerah Syam sebelum dia meninggal. Akhirnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu meninggal. Ya. Dan akhirnya Mu'adz bin Jabal, orang yang paling ahli fikih dalam umat ini sepanjang sejarah gitu ya, akhirnya menjabat sebagai gubernur. Mu'adz bin Jabal saat itu menyelesaikan masalah-masalah pemakaman, menyelesaikan masalah korban dan lain sebagainya. Tapi ternyata 2 orang istrinya Mu'adz bin Jabal sekaligus itu meninggal gara-gara wabah. Kena wabah juga. Dan ternyata pada saat memakamkan salah seorang sahabatnya, Mu'adz bin Jabal setelah naik dari makamnya itu, ternyata kena juga wabah itu. Gitu loh. Juga sama ya kasusnya. Mu'adz bin Jabal menjadi gubernur daerah Syam.
hanya 5 hari, gitu ya. Dan kemudian anaknya Mu'adz bin Jabal yang namanya Abdurrahman bin Jabal ternyata juga wafat kena wabah itu. Dan terjadi orang yang tadi dimakamkan oleh Mu'adz bin Jabal sehingga Mu'adz ketularan itu adalah anaknya sendiri, Abdurrahman bin. Dan usia Mu'adz bin Jabal pada saat itu kira-kira 33 tahun, gitu ya. Dan akhirnya teman-teman sekalian pada hari kelima setelah Mu'adz bin Jabal menjabat sebagai gubernur, wafatlah Mu'adz bin Jabal pada saat itu. Jadi para sahabat-sahabat meninggal semua tuh, 3 gubernur meninggal semua gitu ya. Ada kurang lebih belasan sahabat Nabi yang meninggal, tapi yang terkenal itu ada 4 gitu ya. Dan kemudian tiba-tiba dari daerah Syam gitu ya, dari daerah Basrah, kabar yang mengatakan bahwa Bilal bin Rabah itu akhirnya wafat, tapi nggak ada cerita yang jelas apakah wafatnya itu gara-gara wabah atau wafatnya betul-betul sakit biasa gitu ya. Karena nama Bilal tidak tercatat di dalam nama-nama korban dari wabah taun, akan tetapi tahun wafatnya sama dengan kejadian wabah taun, cuma beda kota gitu. Ya wajar, seperti itu, wajar. Sama kan ya seperti di Indonesia, orang yang mati dalam posisi atau orang yang mati dalam posisi yang positif corona kan beda ya datanya. 1.000 banding dengan 4.000 gitu ya. Betul. Ini sama. Kemudian saat itu umat bingung. Siapa ini yang bisa menggantikan sebagai gubernur, sementara untuk menyurati Umar terlalu lama karena kondisinya sangat gawat. Akhirnya pada saat itu yang diangkat sebagai gubernur sementara PLT, pejabat sementaranya adalah Amr bin As gitu ya. Amr bin As ini adalah seorang yang dianggap sebagai diplomat Quraisy yang paling hebat. Kalau kita masih ingat gitu ya, dulu Amr bin As itu adalah orang yang diutus untuk memanggil pulang Ja'far bin Abi Thalib pada saat para sahabat Nabi hijrah ke daerah Habasyah. Dan orang yang biasa bersahabat dengan para raja gitu loh. Jadi ini orang istimewa gitu ya. Nah, kemudian pada saat itu Amr bin As itu mengambil kesimpulan ini, wabah ini menyebar ketika antar sesama manusia itu menempel. Sesama manusia itu saling mendekat gitu ya. Nah, ini teman-teman sekalian, maka pada saat itu Amr bin As memerintahkan social distancing atau juga memerintahkan physical distancing gitu ya. Kalau kata WHO bahasanya diubah jadi physical distancing dan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Orang pada saat itu disuruh mengungsi ke gunung-gunung ya. Semua orang pada saat itu disuruh mengungsi ke atas gunung karena daerah Syam itu kan bergunung-gunung gitu ya. Kalau teman-teman tahu Bogor atau daerah Bandung, nah kira-kira seperti itu daerah Syam. Tapi bergunung-gunung cuma berbatasan juga dengan laut gitu ya. Nah kemudian orang-orang mengungsi ke atas gunung sampai dengan beberapa lama, makanan dijamin ya. Makanan dijamin gitu ya, listrik nggak naik, karena memang pada saat itu nggak bayar listrik ya. Nggak pakai naikin listrik itu Amr bin As ya. Nah terus setelah itu makanan dijamin sebagainya, sampai akhirnya beberapa waktu setelah itu, setelah setahun kurang lebih gitu ya. Jadi ini kira-kira 5 bulan atau setengah tahun itu dipimpin sama beberapa gubernur, mati semua itu gubernur ya. Yang pertama itu Yazid, Ubaidah, yang ketiga Mu'adz bin Jabal itu syahid semua di jalan Allah gitu ya. Digantikanlah oleh Amr bin As gitu ya, dan kemudian Amr bin As ternyata berhasil menghadapi wabah tersebut gitu ya. Tapi teman-teman sekalian pada saat itu gitu ya, yang paling penting ternyata bukan itunya. Setelah wabah selesai baru nih muncul masalah gitu loh. Karena korban jiwa setelah dihitung-hitung 20 sampai 25.000 gitu ya. Entah apakah ini korban muslim saja atau yang bukan muslim juga, atau belum termasuk juga ini korban yang ada di daerah non muslim seperti daerah Romawi dan lain sebagainya, itu kan belum termasuk. Karena pada saat itu Konstantinopel belum dibebaskan gitu kan. Jadi sampai di sana juga gitu ya. Ternyata yang paling penting setelah itu adalah karena banyaknya orang yang meninggal di satu tempat, maka harta waris dan perekonomian pada saat itu menumpuk. Kan gitu ya, ada satu, seperti tadi ya Mu'adz bin Jabal, itu kan satu keluarga meninggal, nggak ada pewarisnya. Betul. Dan harta itu jadi milik siapa? Karena terlalu banyak. Bayangkan, kalau misalnya 20 orang ini kita hitung sebagai kepala keluarga, maka otomatis gitu ya, setidak-tidaknya kan 1/4 di antara mereka adalah kepala keluarga. Maka ya setidak-tidaknya ada sekitar 5.000 sampai dengan 6.000 kepala keluarga yang meninggal. Harta warisnya menumpuk, jadi milik siapa? Apakah menjadi milik negara? Ataukah dibagi kepada keluarga yang paling jauh dan lain-lain? Dan tampaknya ini nanti akan menjadi masalah besar karena besarnya harta yang ditinggalkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selain masalah harta waris, daerah Syam itu adalah daerah tempat jalur dagang, itu masalahnya. Kalau di Indonesia itu
itu ibaratnya seperti Singapura lah. Atau diibaratkan Syam itu seperti Laut Cina Selatan atau seperti Selat Malaka. Apapun yang terjadi di sana penting banget. Makanya pemerintah Indonesia kan serius dalam menghadapi bajak laut di Selat Malaka. Karena apa? Kalau sampai daerah sana itu tidak aman, maka perdagangan negara Indonesia dengan negara luar bisa rusak. Ya kan? Susi kan pada saat itu tegas banget ya menghadapi pembalakan pencurian ikan di Selat Malaka dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karena kalau terjadi sesuatu di situ, rusak perdagangan kita. Nah, kira-kira sebenarnya daerah sama seperti itu. Kalau perdagangan di sana tidak segera dihentikan, bayangin kan banyak konglomerat gitu kan, banyak tengkolak-tengkolak yang ikut mati gitu kan. Kalau tidak segera diselesaikan, maka perekonomian negara Islam itu bisa rusak. Maka akhirnya Umar bin Khattab itu memutuskan datang ke sana dan kemudian berpidato dengan pidato yang menggugah hati. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, tepatnya pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, mencatat pidato Umar bin Khattab ini dengan istimewa sekali. Gitu ya. Jangan khawatir, kata Umar bin Khattab, gitu ya, negara sudah mencukupi makanan kalian dan negara akan menjamin hak-hak kalian. Gitu ya, apapun yang kira-kira belum dipenuhi oleh negara, silakan segera laporkan dan kemudian hak-hak kalian akan segera dipenuhi. Jadi Umar bin Khattab mendapat yang besar. Karena apa? Pada saat itu teman-teman sekalian, APBN Khulafaur Rasyidin, APBN negara khilafah itu sedang kuat. Kenapa? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu selesai dari menaklukkan daerah Persia. Nah, daerah Persia pada saat itu pusaka besar sekali yang didapatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu bendera kerajaan Persia. Nah, bendera kerajaan Persia pada saat itu harganya sekitar 4 juta dinar. Ya, 4 juta dirham itu berapa ya? Nggak kehitung, miliaran pokoknya ya. Ternyata yang didapatkan Umar bin Khattab dari penaklukan-penaklukan itu ternyata dialihkan, difungsikan untuk memulihkan daerah Syam. Akhirnya dalam waktu yang tak terlalu lama, daerah Syam kembali pulih, dan Umar bin Khattab akhirnya mengangkat Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur daerah Syam. Nah, ini kenapa Umar bisa cepat menangani itu semua? Karena balik lagi tadi, APBN kita dalam keadaan sehat gitu ya. Dan bayangkan kalau seperti itu, daerah Syam itu kan perbatasan dari negara yang pada saat itu masih memusuhi Islam, yaitu negara Romawi. Itu yang pertama. Yang kedua, Kekaisaran Khan gitu ya. Kekaisaran Khan itu adanya di Asia Tengah, dari Afghanistan, Turkistan, segala macam itu ya. Rusia bagian selatan. Kalau mau menyerang negara Islam lewat Syam, ya kan? Jadi kalau Umar menutup daerah perbatasan dengan pasukan-pasukan yang kuat dan tidak memulihkan perekonomian dengan segera, negara Islam bisa terbuka karena Syam itu pintu. Nah, di sini Syam itu segera ditindak oleh Umar bin Khattab dengan tindakan yang cepat sekali. Dan kenapa tindakan itu bisa cepat? Karena APBN dalam keadaan yang aman, itu yang pertama. Terus yang kedua, nggak ada orang yang kayak sekarang gitu ya, itu menjadi perantara antara dalam negara dengan masyarakat, jadi broker gitu ya. Tender apa terus jadi broker, dana yang turun. Ternyata yang sampai ke tengah-tengah masyarakat itu cuma sekian ratus miliar. Gara-gara apa? Kebanyakan brokernya kan begitu. Iya. Nah, pada saat itu menyebabkan broker-broker itu nggak ada, gitu ya. Nah, Umar tegas pada saat itu, dan mayoritas pejabat pada saat itu adalah masih seorang sahabat Nabi, sehingga mereka bisa bersikap dengan baik, mereka bisa menjaga perimbangan dananya dengan baik. Nah, itu kira-kira ya, jadi total korban sekitar 25.000 orang, dan menarik sekali banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan dari sini, gitu ya. Ngomong-ngomong, di akhir hidupnya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu pernah berwasiat, aku ingin dimakamkan di titik paling dekat dengan Baitul Maqdis. Tapi sebelum wasiat itu dilaksanakan, ternyata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu meralat. Tidak, gitu ya. Aku tidak jadi ingin dimakamkan di sekitar Baitul Maqdis karena dia khawatir itu akan menjadi bid'ah yang ditiru oleh orang. Ya, punya tradisi memakamkan diri di dekat masjid, gitu ya. Memakamkan diri di dekat masjid, terutama Masjidil Aqsa dan juga Masjidil Haram. Karena masjid itu tempat ibadah, ya. Dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah takut dia akan menjadi contoh teladan bagi tradisi selanjutnya. Nah, gitu ya. Kira-kira itu gitu ya yang bisa saya jelasin. Mari kita, oh ini ada dari Bang Nugi Alfi gitu ya. Nah, ini teman saya nih. Dia perawat ya. Nugi Alfi itu orang yang ada di garis depan gitu ya. Ada di garis depan. Diisolasi selama 24 jam gara-gara terpapar sebagai perawat gitu ya. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Kak, tadi kan udah dijelasin tuh Kak tentang bagaimana
wabah waktu zaman Khalifah Umar ya Kak, tentang bagaimana di Syam dan juga di negara-negara tetangganya. Nah Kak, pada saat zaman ini nih Kak, saya nih pengen tahu nih Kak, teman-teman juga pengen tahu nih Kak, bagaimana sih Kak strategi atau cara yang bisa kita tiru dari zaman Khalifah Umar, dari zaman Abu Ubaidah, dari zaman Amr bin As, yang bisa kita tiru strateginya kita terapkan di zaman sekarang nih Kak, untuk mengatasi wabah ini Kak, agar wabah ini segera untuk selesai Kak. Nah tuh, ada nggak Kak strategi yang bisa kita tiru dari sahabat Nabi Umar atau Amr bin As? Yang menarik ya dari strateginya Abu Ubaidah, Amr bin As dan lain sebagainya itu, satu, mereka itu bisa mengendalikan masyarakat sedemikian rupa sehingga masyarakat tuh nggak panik gitu ya. Ini kalau kita pemimpin gitu ya, nah, kita ini kalau bisa sebagai pemimpin atau sebagai influencer atau sebagai ketua-ketua gerakan lah gitu ya, jangan bikin statement yang akhirnya membuat masyarakat itu gaduh gitu ya. Ini saya melihat belakangan ini ada ya nih teman-teman sekalian, saya di negeri buku itu ketemu sama salah seorang perawat juga yang di sana itu di daerah Sumatera Barat gitu ya. Ada yang bahkan Pak Camatnya itu nggak percaya sama sekali sama corona. Bagi dia ini cuma konspirasi aja gitu loh. Bahkan nakes di sana itu nyaris diusir gara-gara bagi mereka itu menyulitkan. Nggak mau pakai masker, nggak mau di swab, di tes tuh nggak mau gitu loh. Karena bagi mereka ya ini adalah sesuatu yang konspirasi. Mungkin ini adalah sesuatu yang buatan aja orang Jakarta biar anggaran kesehatan turun. Bagi dia begitu gitu loh. Padahal ini adalah wabah yang serius kan, korbannya sudah 65.000 orang kan, sekarang 70.000 ya malah ya. Terus korban meninggal 4.000 gitu kan. Masih ada pemimpin-pemimpin kita yang masih belum sadar gitu ya, yang masih menganggap ini bahkan konspirasi. Nah kalau pemimpinnya begitu, bagaimana dengan rakyatnya kan begitu ya. Gitu. Ini mungkin satu masukannya ke situ. Terus yang kedua, sebagai masyarakat gitu ya, dalam posisi pandemi seperti ini, penting sekali untuk tetap menaati pemerintah gitu ya. Meskipun saya tahu gitu ya, meskipun diantara kita tuh enak banget gitu ya, mau taati gitu kan, ya. Tapi itulah memang sudahnya gitu ya. Inilah indahnya ajaran Islam gitu loh. Mau kita itu sekontra apapun dengan pemerintah, mau kita itu oposisi, ya nalar kritis itu jangan sampai mengalahkan ketaatan gitu ya. Oke lah gitu ya, pemerintah sekarang ada listrik naik lah gitu kan, ada perekonomian hancur dan lain sebagainya. Akan tetapi pemerintah sudah memerintahkan kita untuk melaksanakan pembatasan sosial gitu kan, pembatasan fisik. Biar apa? Biar wabahnya tidak semakin menyebar. Terus sampai sekarang kita membanding-bandingkan gitu ya. Kenapa sih kita tidak bisa secepat Korea Selatan, atau kenapa sih kita tidak bisa secepat Vietnam? Vietnam itu kan hanya dalam waktu sebulan habis kan corona kan, nggak ada lagi di sana. Kenapa teman-teman sekalian? Karena tipe masyarakatnya barangkali berbeda gitu ya. Jangankan ini ya disuruh cek segala macam, kita disuruh pakai masker aja kan nggak mau gitu kan, susah. Satu itu, terus yang kedua, jangankan itu, kita aja jarang olahraga gitu kan. Bahkan di awal-awal sempat ada tuh sekelompok masyarakat yang mengatakan virus corona itu sejenis jamur. Apa coba gitu kan? Jamur dengan virus kan dua hal yang berbeda gitu. Di dua tipe makhluk yang berbeda. Gitu kan? Dan ini teman-teman sekalian sebagai masyarakat penting sekali untuk menaati pemerintah. Terus yang ketiga, ini juga sebagai masyarakat penting ya untuk mempelajari tauhid secara benar. Kok tauhid? Iya, agar kita mengetahui bagaimana qada dan qadarnya Allah. Memang sih gitu ya, kalau misalnya Allah menakdirkan kita kena penyakit ya akan kena, kalau nggak kena ya nggak akan kena gitu kan. Akan tetapi teman-teman sekalian, ini kebanyakan malah banyak orang itu menciptakan sebab agar seakan-akan Allah mewajibkan dia kena penyakit, kayak nantang gitu ya, padat-padatkan diri di pasar gitu ya, berpadat-padat di mall, atau misalnya kayak kemarin gitu ya, ada orang yang cuma sekedar ada toko yang mau tutup atau ada sekedar pembukaan mall baru rame gitu ya. Padahal itu nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Tawakal itu tidak seperti itu konteksnya gitu ya. Tawakal itu konteksnya adalah kita berusaha dulu, baru kemudian kita berdoa kepada Allah gitu ya. Sama kan seperti orang mau nikah ya, nggak mungkin dia berharap dapat jodoh yang hafizah kalau misalnya dia tidak pernah menghafal Al-Quran. Nggak mungkin dia berharap jodoh misalnya seorang yang soleha kalau dia sendiri kerjanya masih main game tiap hari gitu kan. Ini tawakal itu kan seperti ini. Nggak mungkin kita misalnya minta selamat kepada Allah, akan tetapi kita tidak melakukan usaha untuk selamat gitu loh. Ya kan? Ini yang menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, masalah yang keempat adalah ini kompleks gitu ya. Teori konspirasi yang beredar. Sekaligus saya di sini mengonfirmasi beberapa gitu ya. Teman-teman sekalian, dulu di zaman sejarah Islam itu pernah ada kejadian dua orang sahabat Nabi berkonflik ya. Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an.
Dua-duanya radhiyallahu an, dua-duanya adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Meskipun memang Nabi Muhammad melebihkan Ali bin Abi Thalib atas beberapa sahabat yang lain berkaitan dengan beberapa keutamaannya, akan tetapi ini tidak menjadi Muawiyah itu rendah gitu loh. Sama tinggi sebagai seorang sahabat Nabi kan. Karena dua orang ini berkonflik, ceritanya jauh setelah wabah ini berakhir gitu ya. Muawiyah itu merasa kepemimpinan Ali itu tidak sah. Kepemimpinan Ali itu tidak layak karena tidak mengadili pembunuhnya Utsman bin Affan. Nah, sementara Ali bin Abi Thalib tidak sebenarnya melakukan itu sebagai prioritas, akan tetapi Ali bin Abi Thalib ingin menegakkan stabilitas keamanan terlebih dahulu, baru kemudian menindak pembunuhnya, karena pada saat itu kondisi negara sedang kacau. Kalau pembunuhnya langsung ditindak, ini bisa-bisa masyarakat bisa berperang, gitu kan? Nah, maka kemudian yang terjadi adalah karena masyarakat di dalam keadaan bingung, ulama-ulamanya gitu ya, menyebar hadis-hadis palsu dan lain sebagainya, muncullah teori konspirasi sebagai kebenaran alternatif, karena masyarakat yang bodoh tidak mengerti bagaimana adab-adab untuk berpikir kepada para sahabat Nabi. Teori konspirasi pada dasarnya adalah kebenaran alternatif, bukan kebenaran mutlak. Nah, kebenaran alternatif itu belum tentu benar, gitu kan? Contohnya adalah misalnya ini perdebatan seputar virus corona itu ciptaan manusia atau virus corona itu ciptaan alam, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dimodifikasi manusia, gitu kan? Jadi teman-teman sekalian kadang-kadang kurang jeli untuk berpikir. Setiap negara itu punya gedung atau punya gudang plasma nutfah, gitu ya. Punya laboratorium isinya plasma nutfah. Semua virus, bakteri, lumut, jamur, tumbuhan, spesies di dunia ini, di setiap negara itu dikumpulkan di plasma nutfah. Di Indonesia, plasma nutfah itu ada di LIPI, sebagian lagi ada di Taman Lumut di Cibodas, sebagian lagi ada di Kebun Raya Bogor. Itu plasma nutfah, gitu ya. Termasuk diantaranya pasti Indonesia itu menyimpan virus-virus, gitu loh. Pasti menyimpan virus-virus. Cuman apakah ternyata dijadikan senjata atau tidak, itu kita nggak tahu, gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita menciptakan teori konspirasi juga harus mikir fourth generation warfare. Daripada menciptakan senjata biologi, sekarang itu lebih murah bagi Cina misalnya untuk menciptakan perang dagang, dan lebih murah bagi Amerika untuk menciptakan perang dagang. Kan gitu. Nah, karena pikiran masyarakat tidak sampai sejauh itu, maka mereka mengembangkan teori konspirasi, shortcut atau jalan pintas gitu ya, sehingga mereka mengatakan senjata biologi ini adalah ciptaan Cina untuk menghancurkan dunia. Terus kemudian dikait-kaitkan dengan depopulasi gitu ya, pengurangan populasi manusia besar-besaran. Padahal pengurangan populasi manusia besar-besaran itu lebih mudah terjadi apabila ada perang, bukan gara-gara ada wabah. Lihat wabah corona kan, ini baru sekitar 350.000. Itu tidak terlalu banyak teman-teman sekalian dibandingkan dengan yang meninggal akibat kelaparan, kecelakaan lalu lintas, dan bencana alam lain, gitu ya. Indonesia itu pernah mengalami kematian massal gara-gara tsunami yang meninggal sekitar 150.000, ya kan? Kematian gara-gara perang di Irak atau di Iran atau misalnya di Suriah dan lain sebagainya, itu yang meninggal lebih dari 1 juta, ya kan? Makanya teori-teori konspirasi semacam itu juga janganlah terlalu dipercaya. Terus kita nanti ada elit global segala macam gitu ya. Jangan terlalu ke arah sana, karena itu nanti akan membunuh nalar kritis teman-teman sekalian, ya. Nanti akan membunuh nalar kritis dan akan membuat kita menjadi sebagai muslim itu tidak solutif kepada dunia ini. Kan sekarang masyarakat itu menunggu kan inisiatif kita sebagai muslim, mau bikin apa nih muslim, ya nggak? Apakah bisa cuma sekedar takbir, apakah cuma sekedar sholat, apakah bisanya cuma sekedar menghina negara, atau apakah bisanya cuma sekedar itu gitu kan? Tapi apakah muslim bisa memberikan solusi, misalnya ciptakanlah masker, ciptakanlah serum dan lain sebagainya. Itu yang ditunggu dari umat Islam, bukan sekedar teori konspirasi. Itu kira-kira. Oke Kak, jadi Masya Allah ya penjelasannya teman-teman bagaimana tentang kita mengatasi wabah ini. Nah Kak, nextnya nih Kak, kan kalau saya ngobrol sama teman-teman, ngobrol sama orang-orang lain di luar, banyak yang mungkin menanyakan pada dirinya atau menanyakan pada teman yang lain, ini sebenarnya nih Kak, wabah ini nih Kak, apakah ujian dari Allah Kak, yang memang Allah beri kepada kita untuk menguji kita, apakah malah justru wabah ini diberikan kepada Allah sebagai bentuk teguran, sebagai bentuk bencana untuk kita umat manusia ini Kak. Nah itu Kak, untuk menjawabnya itu gimana sih Kak? Kayak saya sendiri ini bingung Kak mau jawab, apakah ini ujian, apakah emang ini teguran dari Allah tuh Kak untuk wabah ini Kak. Kira-kira gitu Kak. Hadapi wabah itu sebetulnya begini ya, ujian itu ada 3 jenisnya. Ya, wabah kalau dalam menghadapi bencana itu ada 3. Bagi orang soleh, ketika wabah itu
atau penyakit atau musibah itu akan mempercepat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bahan untuk dia syahid di jalan Allah. Gitu ya. Semua muslim itu keinginannya bukan hidup panjang, bukan umur panjang. Semua muslim itu keinginannya adalah hidupnya berguna atau dia dimatikan ke dalam keadaan muslim, dimatikan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabah itu adalah sarana dia berjihad. Sarana dia untuk menggapai mati syahid, itu wabah. Yang kedua, musibah juga bagi orang-orang soleh. Dan tapi ketika orang-orang soleh itu yang kena, Allah akan membangkitkan mereka nanti di hari kiamat sebagaimana kondisi mereka terakhir meninggal, apakah dalam keadaan soleh ataukah dalam keadaan ingkar. Yang ketiga, azab ini bagi orang-orang yang ingkar. Azab bagi orang-orang yang memang selama ini selalu berbuat kerusakan di muka bumi, selalu berbuat kerusakan di dunia ini, atau juga selalu ingkar kepada Allah. Itu 3 jenis musibah ya di mata manusia. Nah, yang kedua, ada sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Familiar ya sama ayat ini ya? Surat Al-Baqarah ayat 155. Dan kami akan memberikan kepada kalian, akan menurunkan sedikit dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kematian, dan buah-buahan. Kan urut banget ya. Kenapa sih Allah di sini menerangkan walanabluwannakum bisyai'im, dan kami akan menurunkan kepadamu bisyai' dengan sedikit dari minal khauf, ketakutan. Ya dari khauf. Kenapa ujian yang pertama yang disebut itu ketakutan? Bukan kelaparan, bukan kematian, bukan kemiskinan, bukan kekurangan harta, bukan penindasan dan lain sebagainya. Karena ternyata teman-teman sekalian, segala sesuatu itu bermuara dari ketakutan manusia. Jadi musibah dan lain sebagainya atau ujian pertama yang datang kepada manusia itu, Allah akan mendatangkan rasa takut kepada sesuatu sehingga rasa takut itu mengendalikan pikiran kita. Dan bayangkan kalau rasa takut itu mengendalikan pikiran setiap individu yang jumlahnya banyak sehingga mengendalikan rasa takut sebuah bangsa, mengendalikan rasa takut sebuah kota. Dan itu yang sekarang kita alami. Gara-gara kita takut gitu di awal-awal kemarin sempat terjadi panic buying gitu ya. Itu yang pertama. Sekarang ini kan gara-gara kita takut, jadi kita menyalahkan pemerintah terus. Padahal pemerintah tidak sepenuhnya salah, ada juga yang kesalahan masyarakat, ada juga yang kesalahan seorang tokoh, ada juga yang pemerintah sudah benar, masyarakat sudah benar, tapi hasilnya mungkin masih belum seperti yang diharapkan. Gara-gara apa? Rasa takut. Maka ujian pertama yang datang kepada sebuah bangsa, kepada segenap manusia adalah rasa takutnya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah kelaparan. Ya kan? Makanya ini masalah harga-harga barang gitu ya, terus masalah-masalah makanan, ketersediaan makanan dan sebagainya itu jadi penting. Ya kan? Tapi yang masalah pertama gitu ya, yang menjadi masalah di tengah-tengah kita itu ini rasa takut. Maka pikiran kita itu jangan sampai dikendalikan oleh rasa takut tadi. Semua musibah ya pada dasarnya itu adalah rasa takut kita. Nanti munasabah ayat ini akan berlanjut kepada surat Al-Hadid ayat 22 dan 23 gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Segala musibah yang terjadi di bumi ini, di muka bumi ini, maupun yang terjadi kepada diri kamu, illa fi kitab, sudah ditulis oleh Allah dalam sebuah kitab namanya Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum semua itu terjadi. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya bagi Allah itu semua itu sangat mudah. Jadi itu dulu yang kita yakini. Segala sesuatu itu sudah ditulis oleh Allah, catatannya itu sudah ada. Kenapa kita resah gitu kan? Dan ternyata, hanya apa kita mengetahui itu? Di ayat 23 ditekankan. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kita tidak terlalu sedih dengan apa yang diambil dari kita dan tidak terlalu gembira dengan apa yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita itu enggak terlalu sedih gitu loh dengan musibah dan lain sebagainya, karena kita tahu itu wewenang Allah. Dan juga jangan terlalu kalau kita itu sedang mendapatkan kekayaan, jangan terlalu kalau kita sedang mendapatkan segala fasilitas, karena itu semua adalah wewenang Allah untuk memberi pada kita. Ditegaskan Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang bakhil, pelit. La yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Alladzina yabkhalu wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Mereka yang pelit, orang untuk pelit.
ada donasi gitu ya, jangan itu mah urusan pemerintah. Ya kan, ada kotak-kotak donasi, jangan itu mah luar negeri, gak usah dibantuin. Ada kotak donasi, jangan itu lain. Lo jangan masa ngasih doang kan, dan lain sebagainya. Makanya dia pelit gitu ya, dan suruh juga orang lain untuk. Dan ini semua adalah ujian buat kita teman-teman sekalian gitu ya. Mau jadi orang yang melaksanakan solidaritas sosial tadi dan nggak pelit, atau menjadi orang yang bakhil kepada nikmat Allah yang diberikan kepada kita, nggak mau berbagi. Itu Al-Quran yang ngomong gitu ya. Kira-kira itu. Jadi itu ya, Masya Allah ya teman-teman, bagaimana kita menyikapi wabah ini. Apakah kita menyikapinya sebagai suatu musibah atau menyikapinya sebagai suatu ujian. Bahkan katakan bahwa orang yang meninggal karena wabah, dia akan termasuk dalam orang yang mati syahid, teman-teman. Masya Allah ya teman-teman. Jadi mari kita doakan para teman-teman kita yang berada di garis depan. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah, dan mereka yang telah wafat di garis depan telah menjadi para syuhada di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman yang lain, bagi yang tadi teman-teman yang lain yang ingin menanyakan tentang ke Amar tentang masalah wabah ini atau masalah sesuatu, silakan tulis di komentar teman-teman. Nah, ini ada salah satu penanya nih Kak, dari Fadil, izin bertanya, ketika konspirasi adalah jalan pintas dalam mencari kesimpulan yang lahir dari terkikisnya nalar kritis, dengan begitu bagaimana caranya untuk membentuk atau menumbuhkan nalar menjadi kritis, Kak? Dia menanyakan bagaimana sih cara menumbuhkan nalarnya, Kak? Gitu. Adil. Teman-teman sekalian, kebanyakan teori konspirasi itu datang dari orang yang ada yang mau ikut nih ya, anak saya. Masya Allah, Ade, gimana Ade? Nanti kamu ya. Mau ikut live lagi deh. Iya ya. Izin bertanya ya tadi ya, ketika konspirasi adalah jalan pintas, teori konspirasi itu muncul karena begini, orang tidak punya data yang cukup untuk dipikirkan. Contoh yang paling gampang, Presiden Jokowi itu kan dituduh berulang kali sebagai orang PKI, ya nggak? Ya kan? Tahu ya, secara PDIP sendiri misalnya kan tidak semua orang PDIP itu PKI. Tidak semua orang PDIP adalah alumni atau keturunan PKI. Ada sebagian di antara mereka adalah faksi Kristen, ada sebagian di antara mereka faksi Marhaenis, ada sebagian di antara mereka faksi nasionalis, tapi tidak Marhaenis, gitu kan? Dan Jokowi itu semua, gitu loh. Tapi karena memang ini namanya stempel aja, gitu kan, labeling aja, maka seakan-akan gitu ya. Makanya kan akhirnya kan masyarakat akhirnya mengembangkan teori konspirasi sendiri gitu ya. Di kampus-kampus sudah menyebar ideologi khilafah, yang dituduh khilafah balas lagi, yang di kota-kota sekarang sudah ada ideologi komunis bangkit lagi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu karena kurangnya data-data untuk dipikirkan. Banyak-banyak baca buku, banyak-banyak nonton film yang informatif ya. Film Korea pun gitu ya, saya rasa banyak film-film Korea informatif gitu, yang menyajikan bagaimana cara berpikir atau cara memandang sebuah negara gitu loh. Itu yang pertama. Karena memang rata-rata orang yang mengembangkan dan percaya teori konspirasi bukan orang yang paham bagaimana cara menyelenggarakan sebuah negara, gitu ya. Ini ya, bukan orang yang paham cara menyelenggarakan sebuah negara. Contoh misalnya, kenapa sih pemerintah itu sekarang penyerapan anggarannya lamban sekali, dari 905 triliun katanya baru terserap nggak sampai 2%. Kenapa sih? Karena tanya apakah Jokowi yang nggak kerja? Apakah menteri-menteri yang nggak kerja? Saya cenderung mengambil pendapat elastisitas anggaran atau kemampuan pemerintah daerah untuk menyesuaikan diri di masa pandemi itu sangat rendah. Karena banyak kepala daerah yang di luar sana itu yang cuma sekedar terkenal, cuma sekedar punya uang, cuma sekedar artis dan lain sebagainya, menjabat. Tapi ketika terjadi situasi semacam ini seperti bencana dan lain sebagainya itu ya, mereka nggak sanggup. Akhirnya capek, anggaran yang besar dari pusat tadi tidak bisa segera diserap, dan untuk menyerap itu kan susah. Butuh bikin proposal, butuh bikin anggaran, butuh ketemu sama warga dan lain sebagainya, jadi itu nggak gampang. Makanya ini membuat negara itu menjadi lama, ya, menjadi agak lambat untuk menyerapkan anggaran ke daerah-daerah. Ini yang membuat anggaran 905 triliun itu seakan-akan tidak terasa. Bukan gara-gara konspirasi, wah katanya kemana nih, gitu kan, dibuat liburan dan lain sebagainya. Nggak gitu cara kerjanya gitu ya. Dan paling terakhir cara menentukan
aktif itu ya diskusi sama orang yang pintar beneran. Jangan diskusi sama orang yang kerja googling ini bahaya gitu ya. Ini bahaya. Ternyata orang yang merasa seperti ahli politik hanya dengan googling, merasa menjadi ahli sosial hanya dengan googling, ini bahaya sekali. Dalam surat Al-Hujurat dilarang seperti itu gitu ya. Kira-kira itu. Jadi gitu. Untuk teman kita Fadil, bagaimana kita menyikapi yang isu-isu seperti inilah. Nah, ada lagi Kak, pertanyaan Kak dari teman kita nih, Kodar. Assalamualaikum Bang, saya mau bertanya di fase new normal ini, bagaimana pandangan Abang terkait sholat berjamaah di masjid, tapi tidak menggunakan protokol COVID atau protokol kesehatan, walaupun daerah itu zona hijau Kak. Gitu. Oke. Ini Kodar ini aktivis dari Purwokerto gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau bisa mengembangkan daerah Purwokerto. Nggak tahu ya, Purwokerto itu merah kalau nggak salah, tetapi beberapa daerah di desa-desanya itu hijau. Bagaimana pandangan saya terkait sholat berjamaah di masjid tapi tidak menggunakan protokol COVID? Nah, balik lagi teman-teman sekalian, ini nanti berkaitan sama teori konspirasi yang tadi saya jelaskan. Ketika memandang relasi antara pemerintah dengan agama, yang nanti akan berdampak kepada apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Di Indonesia itu unik, berbeda dengan di Amerika, berbeda dengan Rusia, berbeda dengan Cina. Pemerintah itu bukan penguasa tunggal. Pancasila bukan ideologi tunggal. Ya, di tengah-tengah masyarakat Indonesia itu, pikiran masyarakat kebagi dua, ideologi mereka kebagi dua. Ketika mereka bernegara, berpancasila, ketika mereka beragama, ini pakai Islam, pakai Kristen, pakai Hindu, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, sampai di sini teman-teman sekalian, ketika memang pemerintah itu masuk ke dalam ranah agama, misalnya sholat berjamaah di masjid yang harus menggunakan protokol COVID. Saya memperhatikan kecenderungannya, ternyata yang mempan itu bukan pejabatnya yang ngomong, tapi ulamanya yang ngomong. Ya kan? Pendekatannya itu gitu ya, pendekatannya itu harus pejabatnya ngomong sama ulama, nanti ulamanya yang menyampaikan. Di daerah saya juga seperti itu. Gitu ya. Ulamanya ngomong, yuk sholatnya dipisah 1 meter 1 meter, baru kita nurut. Ketika pemerintah yang ngomong, kita nggak nurut. Gitu loh, kita nggak nurut karena bagi masyarakat Indonesia secara psikologi gitu ya, secara apa ya bahasanya, secara ideologis mereka tidak memasukkan negara ke dalam keagamaan mereka gitu loh. Bagi mereka nggak bisa negara mencampuri hak keagamaan saya. Itu sudah membekas di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Negara silakan urusi hal-hal yang sifatnya keuangan, fiskal dan lain sebagainya. Tapi ketika saya beragama, ketika saya sholat dan lain sebagainya, tolong negara jangan atur-atur saya. Kalau mau negara maka pendekatannya harus lewat ulama. Apalagi teman-teman sekalian, 2 kali pilpres di negara kita itu membuat negara dan agama seakan-akan tabrakan. Ya nggak sih? Negara seakan-akan anti Islam. Ini nggak tahu nih saya yang bikin siapa gitu ya. Padahal negara sebenarnya nggak anti Islam. Orang-orangnya aja sih sebenarnya anti Islam gitu ya. Akan tetapi sebuah negara Indonesia sama sekali tidak anti Islam. Gitu ya. Memang ada dicitrakan seperti itu, akhirnya masyarakat akan rumput kena dampaknya. Dampaknya seperti sekarang, ketika negara memerintahkan protokol COVID-19, bahkan ketika kita sholat berjamaah, nggak pada taat. Nah, terus orang yang berjamaah di masjid tapi tidak menggunakan protokol COVID walaupun daerah itu zona hijau, saya tidak bisa terlalu banyak komentar, kecuali tanyakan kepada ulama setempat, gitu ya. Kalau ulama setempatnya mengizinkan, tafadhol silahkan. Tapi kalau ulamanya tidak mengizinkan, lebih baik jangan. Dan hindari konflik antara lembaga agama dengan lembaga negara. Karena semua konflik di Indonesia yang berakibat perang saudara, lalu dimulai dari konflik antara lembaga agama dengan lembaga negara. Gitu ya, kira-kira itu. Ya kalau misalnya teman-teman takut sholat berjamaah di masjid, di rumah saja. Tapi kalau teman-teman merasa aman, silakan sholat berjamaah di masjid. Saya sendiri ini secara pribadi sekarang nggak berani lagi sholat di luar lingkungan rumah saya gitu ya. Misalnya saya pulang jam 2 siang, sedangkan ke lewat rumah saya itu kan banyak masjid. Saya nggak berani sholat asar di masjid, gitu ya. Saya pasti akan sholat di rumah saya, gitu loh. Atau di masjid lingkungan rumah saya. Itu bagi saya termasuk pilihan yang terbaik. Itu sih kira-kira. Jadi begitu untuk teman kita, jawabannya bahwa kita emang untuk mengikuti pemerintah atau ulama setempat, bagaimana dia membuat kebijakannya, apakah memang boleh untuk sholat di masjid ataukah memang harus masih di rumah terlebih dahulu gitu teman-teman. Bagaimana kita harus menyikapinya. Nah Kak, kalau dari saya sendiri nih Kak, pertanyaan, dan juga dari teman-teman saya nih mungkin yang masih kuliah, yang masih sekolah, gimana sih Kak di saat masa corona ini kan kita nih semua di lockdown nih Kak. Kita di lockdown, sekolah nggak bisa, belajar sulit,
dan semua gimana media pembelajaran juga sulit dicapai. Gimana sih caranya Kak agar kita dapat memanfaatkan waktu kita yang di lockdown ini, waktu kita saat sendiri ini, waktu itu di saat kita masih sendiri di rumah ini nih teman Kak, menjadi waktu yang bermanfaat Kak, menjadi waktu yang dimana kita dapat mengasah ilmu kita, menjadi waktu yang dapat kita mengasah skill kita gitu Kak. Gimana sih caranya memanfaatkan waktu kita yang ada, atau gimana sih hikmah yang ada untuk di saat masa-masa lockdown ini Kak, masa lockdown ini terutama untuk teman-teman kita yang pelajar nih Kak, yang pelajar yang saat masih lockdown gini, mereka kalau saya lihat cenderung malah lebih bermalas-malasan Kak, cenderung lebih untuk udahlah malas di rumah main HP aja gitu, nggak mau belajar jadinya Kak. Gimana sih Kak buat mereka teman-teman kita yang masih sekolah, yang sedang mungkin bermalas-malasan, agar kembali lagi tuh bersemangat untuk cari ilmunya tuh Kak, meskipun tetap di rumah gitu Kak. Oke, masalahnya malas-malasan tadi ya. Iya. Saya sih nggak bisa menafikan, karena saya sendiri seorang guru, saya mengerti masalah utamanya itu masyarakat Indonesia punya kebiasaan tidak melakukan sesuatu di rumah, belajar kerja di luar rumah, rumah itu hanya untuk istirahat, itu budaya yang nggak bisa dihilangkan gitu loh. Coba deh teman-teman pernah perhatikan nggak, kita lagi main di luar nggak capek, begitu sedetik masuk pintu rumah tiba-tiba ya capek. Iya. Iya, budaya. Saya belajar budaya itu di kampus ya begitu. Itu udah nggak bisa diubah gitu loh. Itu udah nggak bisa diubah. Teman-teman pasti akan melepaskan sandal di tempat yang nggak ada keramiknya. Teman-teman pasti akan makan dengan tangan kanan. Teman-teman pasti akan tidur tidak menggunakan kaos kaki, tidak menggunakan sepatu. Teman-teman pasti kegiatan pertama yang dilakukan sebelum berangkat kemana-mana itu mandi pasti. Itu budaya gitu loh. Sekarang masalahnya adalah bagaimana jika ternyata kita terpaksa melakukan segala sesuatu di rumah yang udah terlanjur membudaya dalam pikiran kita, ini bukan tempat kerja, bukan tempat. Makanya mau nggak mau gitu ya, kita harus ciptakan kondisi yang sesuai. Satu, biasakan sebelum belajar, sebelum sekolah dan lain sebagainya itu mandi dulu. Banyak pelajar-pelajar itu nggak dapat feel-nya, termasuk juga mahasiswa itu masih ke bawah ngantuk, ya masih ke bawah males, masih ke bawah. Mandi dulu, itu yang paling penting yang pertama. Yang kedua selain mandi itu adalah sarapan dan lakukan perenggangan lingan. Teman-teman perhatikan nggak, kenapa feel-nya beda ketika kita tuh pergi keluar rumah, ngantor atau belajar dengan dalam rumah. Karena di sana ada kegiatan merenggangkan otot kita, melenturkan badan kita, sehingga apa yang terjadi? Sehingga kita aliran darahnya juga lancar dan lain sebagainya. Di rumah gitu ya, coba pagi-pagi sebelum belajar, ya sekedar sit up, sekedar push up, sekedar jalan-jalan keliling taman dan lain sebagainya untuk membuat feel kita kena gitu ya. Dan yang ketiga, memang kalau saya sendiri merasa sebagai guru gitu ya, kurang bisa menjelaskan dengan metode perantaraan jarak jauh, apalagi yang saya ajarkan itu sastra. Maka teman-teman sekalian coba cari suplemen di luar gitu ya, nonton YouTube gitu kan, nonton apa dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk melengkapi pembelajaran. Minta rekomendasi sama gurunya, Pak, Bu, ada nggak video di YouTube yang bisa saya gunakan untuk melengkapi pembelajaran? Begitu juga nih berlaku untuk mahasiswa, gitu ya. Dan teman-teman sekalian, pesan saya gitu ya, biar nggak jenuh gitu ya. Selain untuk keperluan belajar, mata kita jangan terlalu nempel dengan handphone. Kenapa nanti jenuh? Dan juga jangan melakukan kegiatan online, misalnya sekolah atau bekerja yang bukan kegiatan santai, bukan kegiatan permainan, di ruang makan atau juga di ruang tidur. Kenapa? Pikiran kita akan tersugesti. Saya sering banget tuh lagi ngisi kajian gitu ya, ternyata jamaahnya itu belakangnya kasur, belakangnya bantal, senderan terus tidur gitu ya, senderan pasang aja tidur. Nah ini nggak bagus gitu ya. Pindah tempat gitu ya, pindah tempat, cari tempat yang sepi dan tegakkan badan kita, mandi dulu gitu ya, terus olahraga ringan, lalu dengerin materi, nanti insya Allah akan lebih mudah. Dan teman-teman sekalian jangan pernah andalkan screenshot atau minta rekaman, ya. Tolong minta rekamannya, karena apa? Pikiran kita nggak akan masuk. Ketika guru sedang menjelaskan, catat sebagaimana kita menerangkan di sekolah gitu atau di kampus. Karena apa? Karena kadang-kadang yang terjadi adalah di sekolah aja itu atau di kampus saja kita nggak ngerti setelah guru menerangkan langsung, apalagi dengan via online. Maka jangan ragu-ragu mencatat. Sebagai guru saya galak, tolong saya harus pastikan di depan kalian ada pulpen, ada kertas. Pak, boleh screenshot nggak? Boleh, akan tetapi itu tidak akan bermanfaat buat kalian. Pak, boleh minta rekamannya nggak? Nggak boleh, karena itu nggak bermanfaat buat kalian. Ya,
nggak bakal juga ditonton. Karena apa? Ya, jadi kayak dengerin rekaman 2 kali kan. Bayangin rasanya kalau kita ada film ditonton 2 kali dalam waktu yang singkat. Bosen, apalagi kita nonton ceramah, apalagi pembelajaran gitu kan. Nah itu ya, itu yang bisa saya kasih gambaran gitu ya buat teman-teman sekalian. Nah, jadi gitu teman-teman, gimana cara kita bisa untuk menumbuhkan semangat kita untuk belajar meskipun di lockdown. Memang dalam kondisi lockdown ini kan malas itu suatu faktor permasalahan utama gitu. Makanya kita belajar sama Kak Amar gimana cara untuk mengatasinya. Nah, untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Sambil teman-teman ingin bertanya, saya ingin kasih tahu nih ke teman-teman bahwa kami dari Cyber Community nih, akun IG Cyber Community, insya Allah akan rutin setiap hari hari Ahad untuk mengadakan kajian setiap sorenya untuk teman-teman. Jadi teman-teman silakan follow IG kami, insya Allah akan ada kajian dan ada manfaat yang luar biasa sekali yang akan teman-teman dapatkan. Gitu, teman-teman. Oke, bagus ya. Ini bagus ya. Jadi teman-teman saya berkomuniti bisa memanfaatkan media dengan baik gitu ya ketika masa pandemi ini gitu ya. Orang-orang mengatakan, wah dakwah akan terhambat nih, wah perjuangan akan terhambat. Padahal kita bisa dengan kreatif seperti ini gitu kan. Teman-teman napasnya panjang ya. Jadi teman-teman kalau mau bertanya silakan. Tapi kalau memang sudah cukup, sudah teman-teman sudah merasakan ilmunya, mendapatkan manfaatnya, mungkin kita tutup aja ya Kak. Oke, boleh. Boleh ya. Baik teman-teman, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi dan materi semua sudah disampaikan, dari saya sendiri Naufal undur diri. Dan sebelum kita tutup teman-teman, akan kita baiknya untuk membudayakan dengan membaca doa kafaratul majlis dulu nih teman-teman. Kita baca bareng-bareng ya Kak. Oke. Ya, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekiranya itu aja dari saya selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mudah-mudahan teman-teman sehat juga ya.